Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ruswandi. Saya dari kelas F2 Manajemen, NPM saya 101204445. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu evaluasi setengah semester saya yang bermata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kematian. Jadi, kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk hidup di dunia. Kematian menurut Islam tentu saja berbeda dengan ajaran dan keyakinan yang lain. Al-Quran menyebut kematian sebagai alat tawafa atau istifa. Istilah ini terdapat pada 14 tempat dalam Al-Quran yang kesemuanya mengandung makna yang sama, yaitu kematian. Menurut Al-Quran, kematian merupakan suatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki jiwa dan jasad fisik. Nah, kematian menurut Islam ada juga pasti terjadi. Demikian sebuah kutipan dari Quran surat Ali Imran yang ayat 185. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi dan akan dihadapi semua makhluk di dunia. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan kematian akan tetap datang. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep kematian menurut Islam. Dalam Islam, baik atau tidaknya kematian bukan ditentukan oleh sebab, tetapi oleh apakah kematian tersebut dalam keadaan Islam dan berbuat kebaikan atau tidak. Orang yang mati dalam keadaan Islam dan berbuat kebaikan atau ibadah disebut mati baik atau husnul khotimah, dan sebaliknya. Orang yang mati dalam kemaksiatan dan kefakiran disebut mati buruk atau su'ul khotimah. Mati husnul khotimah atau akhir hidup dengan merupakan puncak tertinggi dari pendakian cita-cita seorang insan pribadi muslim. Nah, yang selanjutnya juga kematian menurut pendidikan Islam. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam diri setiap yang bernyawa termasuk manusia. Namun, kapanpun waktunya, di mana tempatnya, dan dalam kondisi yang bagaimana manusia tidak ada yang tahu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan ketika manusia berada di dalam rahim ibunya selama 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk mencatat perkara bagi orang tersebut, yakni rezeki, waktu kematian, amal perbuatan, dan nasib syakiyun, celaka, ausadiyun, atau bahagia. Nah, maka dari itu, mari bersama-sama mempersiapkan bekal kematian untuk menghadap hadiratnya dengan terus beribadah kepadanya, serta tidak melupakan aspek kemanusiaan dengan menjunjung tinggi penghormatan dan kebaikan terhadap segenap makhluk-makhluknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.